Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Minggu Letari hari ini dari Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yehuda, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Letare, bersukacita. Sukacita diperoleh oleh manusia adalah apabila keinginannya dapat tercapai, mencakup harta yang banyak, mencakup juga jabatan, dan juga tentu mencakup pengakuan dari semuanya. Secara khusus dalam konteks bacaan kita ini, sukacita dari seorang manusia adalah apabila dia lebih daripada orang lain, lebih tinggi, lebih hebat, lebih besar, lebih pintar, lebih baik daripada orang lain. Itu adalah kebanggaan dan sukacita secara khusus dalam konteks ini. Untuk keinginan lebih tersebut, maka manusia tidak segan-segan melakukan promosi diri. Itu yang terjadi pada masyarakat modern, yaitu budaya existing, baik di lini-lini masa yang ada, di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Selalu menggambarkan, menampilkan capaian-capaian, prestasi-prestasi yang dilakukan. Juga tentunya memperlengkapi diri untuk meraih prestasi yang lebih. Tapi ada juga hal-hal negatif yang dilakukan, menjelek-jelekkan orang lain, bila penting menghambat, dan ada puncaknya bila penting membunuh orang lain. Keinginan lebih daripada orang lain tersebut akan membuat manusia itu jatuh ke dalam kesombongan. Dan hal tersebut akan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Itu yang terjadi kalau kita runut dari kejadian yang terjadi kepada Adam. Ketika dia ingin sama dengan Tuhan dan mau meninggikan diri, saat itulah hubungannya dengan Tuhan rusak. Yang diikuti dengan hubungannya dengan Hawa atau sesamanya menjadi rusak, dan juga kepada alam sekitarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita diajar oleh Tuhan melalui sikap daripada hambanya, yaitu Yohanes Pembaptis. Ketika dia mendapat berita bahwa Yesus yang telah dibaptisnya itu juga telah melakukan pengajaran, dan orang-orang lebih banyak datang kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes tidak reaktif. Dia tidak merasa bahwa dia sudah kalah bersaing. Dia tidak merasa bahwa dia sudah lebih rendah. Tetapi justru dia mengatakan, tidak ada yang dapat mengambil dari seseorang kalau Tuhan yang mengaruniakannya. Dengan sadar dia mau mengatakan bahwa dia bukan Mesias, tetapi Yesus itu adalah Mesias. Dan itu adalah Tuhan. Dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada yang dapat mengambilnya. Dan sukacita dari Yohanes adalah ketika dia mendengar suara
mempelai laki-laki, yaitu Yesus yang sudah datang itu. Karena untuk itulah dia dipersiapkan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan sukacitanya itu kemudian ditutup dengan perkataan di ayat 30 dengan berkata, ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Luar biasa. Dari sana kita mau diajar supaya kita mau merendahkan hati. Karena apa? Karena itulah yang menjadi tugas panggilan kita. Kita diutus untuk memuliakan Tuhan. Maka dalam kehidupan kita, hanya satu tujuan kita, agar melalui prestasi, melalui semua capaian-capaian kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, kita harus merendahkan diri karena Allah menentang orang yang congkak. Di Yakobus 4 ayat 6 dikatakan demikian, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang-orang yang congkak akan direndahkan oleh Tuhan, tapi orang-orang yang rendah hati akan dikasihani dan diberkati. Lebih jauh Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 23 ayat 12, orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, tetapi barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan kemudian kita mau melihat kerendahan hati akan mendatangkan damai sejahtera. Dan di mana ada orang meninggikan diri, di sana akan timbul polemik, konflik, dan perseteruan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, percayalah, orang-orang yang sombong tidak akan pernah bersuka cita melihat keberhasilan orang-orang lain. Tapi orang-orang yang rendah hati akan berbahagia dan bersuka cita melihat capaian dan berkat orang lain. Orang-orang yang sombong selalu hidup dalam pola hidup SMS, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Mari kita seperti Yohanes, dia senang melihat anugerah, melihat pilihan, melihat pemberian, melihat berkat Tuhan yang ada pada Yesus. Kiranya kita juga demikian. Apabila saudara kita naik pangkat, apabila saudara kita terpilih menjadi anggota legislatif, terpilih untuk jabatan-jabatan yang lain, kita kiranya bersuka cita. Apabila usaha saudara-saudara kita berhasil, kita hendaknya bersyukur dengan rendah hati. Tetapi apabila saudara kita yang lain jatuh, kiranya kita berduka dan mau ikut berdoa dan menolong dia. Itulah sukacita yang di dalam Tuhan. Letare, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas teladan yang diberikan oleh hamba-Mu Yohanes Pembaptis. Ajar kami untuk senantiasa rendah hati, karena sesungguhnya kami hanyalah debu dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Maka biarlah kami yang adalah debu memuliakan Tuhan dengan semua anugerah yang Tuhan beri, pangkat, jabatan, dan juga seluruh hal-hal yang Tuhan anugerahkan kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.